kok ini nyata ada virus, saya ini sudah kena. Sejak dirinya resmi bercerai dengan Vicky Prasetyo pada 30 Maret 2020 lalu, tampaknya hingga kini Angel Elga belum terlihat menggandeng pasangan baru lagi. Sementara itu sang mantan suami kini justru telah menikah dengan Kalina Oktarani pada 13 Maret 2021 lalu. Namun baru-baru ini Angel dikabarkan tengah didekati oleh seorang pria Arabi yang berstatus duda. Mengetahui adanya kabar tersebut, Angel membantahnya. Artis kelahiran 1 Januari 1985 tersebut mengaku masih mengalami trauma akibat pernikahannya dengan Vicky yang berakhir dengan kasus hukum. Bahkan akibat trauma tersebut, Angel pun mengungkapkan syarat yang harus dipenuhi oleh pria yang ingin menikahinya agar kegagalan rumah tangganya di masa lalu tidak terulang kembali. Dia cerita dari mana, bilang saya dekat sama apa, padahal saya nggak ada teman apa. Oh iya, teman aja nggak ada. Nah makanya saya bingung. Mudah-mudahan ya ada rencana. Kalau menutup diri sih enggak, tapi paling tidak saya berhati-hati gitu loh. Karena saya nggak mau lagi pasangan masuk malah numpang hidup, malah kita yang capek. Begitu mereka nggak berkenan, saya dijorok-jorokin lagi gitu. Jadi saya lagi berhati-hati lah, siapapun yang masuk rumah saya berhati-hati. Siapapun yang mau dekat dengan saya berhati-hati gitu. Jangan sampai nanti di depannya manis, depannya kayak kayak apa, tiba-tiba bunyi kita juga yang lihat. Saya lebih inilah, ya paling enggak kalau yang mau melamar saya nggak apa-apa. Saya nggak minta uangnya, tapi paling tidak tunjukin aja nomor rekeningnya bahwa ada duit beneran. Jangan sampai ntar mobil boleh pinjem, baju boleh pinjem orang, tapi masuk rumah saya tiba-tiba bilang saya juga yang ngeluarin duitnya. Jadi tadi takut kalau dia nggak kasih lihat, nggak nyata rekeningnya, tiba-tiba ntar rekening saya malah pindah, kan bingung. Jangan deh. Ntar aja kalau memang ada yang niat baik ya kasih lihat aja, lihat dia benar niatnya. Salah satu syarat ya kan? Iya, itu deh. Itu deh. Nggak ada. Saya mau orang mana aja nggak terserah, yang penting jodoh saya yang baik. Sebelumnya Angel menikah dengan Vicky Prasetyo pada 9 Februari 2018 lalu, namun pernikahan tersebut mulai mengalami konflik ketika ibu dan adik Vicky tinggal bersama dalam satu atap dengan dirinya dan Vicky di rumah miliknya. Angel yang tak tahan dengan perlakuan keluarga Vicky meminta Vicky menceraikannya di usianya pernikahan yang masih seumur jagung. Meski awalnya menolak, namun akhirnya Vicky menolak cerai Angel ke Pengadilan Agama Selatan pada 20 September 2018. Di masa proses perceraiannya tersebut, Vicky yang belum resmi menceraikan Angel menggerebek kediaman Angel yang diduga sedang bersama seorang pria bernama Vicky Almar pada 19 November 2018 dini hari. Tak sendirian, Vicky membawa serta keluarga dan awak media untuk memperlihatkan adanya perbuatan tak senonoh antara Angel dan pria tersebut. Akibat perbuatannya tersebut, Vicky pun dituntut oleh Angel atas dugaan pencemaran nama baik kala itu. Meski saat ini Angel dan Vicky telah resmi bercerai, namun kasus hukum atas tindakan Vicky tersebut terus dilanjutkan oleh Angel. Dan akhirnya pada 1 Juli 2021 lalu, Vicky pun dituntut 8 bulan penjara oleh Jaksa Penuntut Umum dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mengetahui tuntutan tersebut, Angel tampaknya cukup puas dan kembali mendapat fitnah dari sang mantan adik ipar perihal tunggakan mobil di masa pernikahannya dengan Vicky. Angel pun geram dan mengingatkan kepada mantan adik iparnya tersebut untuk tak kembali berulah jika dirinya tak ingin sama seperti sang kakak yang kini berada di balik jeruji besi. Sebenarnya pada saat pertama kali dia masuk penjara yang di 2 bulan itu ya, itu buat saya itu sudah cukup. Sudah cukup, saya tidak mengikuti lagi ini pemberitaan, saya juga tidak mau tanggapin dia mau fitnah apa, dia mau ngomong apa, dia mau minta maaf gimana, saya sudah tidak mau meladeni itu saya. Karena saya lebih penting keadaan lagi COVID begini, mentingin semua pekerjaan saya. Ya saya nggak mau mikirin itu, sampai buka berita aja nggak ada, saya nggak pernah nonton lagi. Tapi tiba-tiba saya dapat kabar dari pengacara saya memberitahu, Bu ini sudah dituntut oleh jaksa untuk 8 bulan. Ya menurut saya kan nanti begitu hasil polisnya mungkin akan dikurangi, mungkin akan ditambah, saya nggak tahu. Tapi apapun itu, ya itu
itu bonus buat diri saya. Karena buat saya 1 hari dia sudah masuk penjara aja sudah cukup buat saya. Berarti kan bersalah sudah selesai. Saya nggak yang bikin berapa lama berapa ini bukan urusan saya lagi. Yang penting buat saya adalah saya sudah menyerahkan ini di pengadilan, biar pengadilan yang memutuskan masalah dendam atau mau apa urusan saya dengan Allah. Biar saya yang menyimpan itu semua. Buat saya adalah saya nggak mudah dengan mengaku, oke saya maafkan. Yang penting buat saya cuma satu. Pada saat mereka nangis-nangis meminta maaf sekarang ini, saya cuma ingatkan diri saya tidak melakukan kejahatan terhadap mereka, tidak memfitnah mereka, dan tidak merangkai itu semua sudah cukup buat diri saya. Masalah memaafkan, minta maaf dengan Allah, urusan saya dengan Allah juga saya memaafkan apa tidak, karena buat saya nggak gampang saya menjalankan ini semuanya. Iya kan, saya dikoyak-koyak sama keluarga mereka. Kalau masalah tangisan mereka, saya berharap ya Allah semoga tangisan mereka bukan untuk konten mereka. Kalau keluarga saya, kalau dibalik keluarga saya yang menangis seperti itu, bagaimana? Lalu karena sekarang mereka ini sudah tidak ada omongan lagi, dia mengada-ngada lagi. Kemarin di acara salah satu stasiun TV, tanpa saya sadari setelah saya pergi kan diundang mereka masuk. Tiba-tiba baby dengan gampangnya dia ngomong masalah mobil katanya, ada tagihan. Logika deh, mana buktinya kalau memang ada tagihan? Cerita sebenarnya adalah begini, itu mobil saya belikan buat Vicky Prasetyo. Memang betul, sebelum saya belum cerai, karena saya kasihan anaknya sekolah nggak ada kendaraan. Tadinya mau buat dia, itu pun DP saya ditipu oleh keluarga mereka 2 kali. Karena kan nama mereka tidak bisa untuk cicil, mungkin sudah backlist atau segala macam. Pakai nama saya lah 2 kali kasih DP itu mobil. Lalu dengan peristiwa dia dengan saya, otomatis kan mobil itu saya mau bayar lagi karena ditahan mereka. Saya katakan ke mamanya, masih ada bukti catnya, jadi hati-hati ya baby, apa yang kamu katakan ini semuanya adalah ya, kita ketemu di kantor polisi. Kalau kamu terus fitnah saya, jangan sampai nasib kamu seperti Vicky Prasetyo. Sekarang ada undang-undang IT, terus ada lagi fitnah katanya bilang saya bisa bayar hakim, bisa bayar apa. Pengacaranya dia ngomong seperti itu, walaupun tidak terlontar oleh mulutnya Vicky, tapi kan pengacaranya selalu arahnya ke sana. Saya katakan lagi, ini peristiwa Angel Elga dan Vicky ini ditonton oleh masyarakat dari awal sampai sekarang. Persidangan kalian datang terus, kalian liput terus peristiwa ini. Mungkin nggak sih ada seorang aparat mau menetapkan jabatannya hanya untuk saya? Emang saya ini siapa? Ini ditonton semuanya. Ibarat orang yang lagi menunggu nih hasilnya bagaimana. Oke lah, 50% penonton nggak ada yang cerdas hukum, 50% ada yang cerdas hukum. Hati-hati. Terus dia katakan saya bisa nyogok ini, nyogok itu. Emang jaksa hakim mau mempertaruhkan jabatannya untuk saya? Emang saya ini siapa? Saya hanya pengusaha muda, janda, artis, mantan, kalau membayar lama cukup selesai. Emang saya ini siapa? Logika kalau berbicara logika. Terlepas dari permasalahan sang mantan suami, di tengah pandemi corona yang tingkat kasusnya semakin meningkat saat ini, Angel mengungkapkan jika dirinya sempat terpapar COVID-19 beberapa waktu lalu yang mengharuskannya untuk melakukan isolasi mandiri. Meski mengaku tak mengalami gejala berat, namun Angel menghimbau kepada masyarakat untuk menaati protokol kesehatan serta melakukan vaksinasi COVID-19 demi menjaga dan melindungi kesehatan diri. Bahkan Angel pun mengaku geram saat mengetahui ada orang-orang yang sengaja memprovokasi orang lainnya untuk tak melakukan vaksin. Ini nyata ada semua. Saya ini sudah senang. Alhamdulillah saya isolasi diri dan saya tahu. Jadi maka dari itu saya marah kalau ada orang bilang anti vaksin. Saya marah. Itu orang yang tidak pintar. 2 minggu yang lalu memang saya gejalanya nggak ada yang kayak alhamdulillah ya, nggak sesak napas, nggak ada yang sampai batuk, nggak ada yang gimana, cuman saya merasa pas lagi meeting kok kayak badan udah nggak enak gitu. Nah di situ mungkin karena saya penjelasan tentang vaksin ini kurang ya, kan saya habis vaksin, seminggu kemudian badan saya panas gitu. Nah
setelah saya kena vaksin, saya baru tahu kebiasaan orang yang baru vaksin. Ini semoga ini juga buat pengalaman semuanya. Orang yang baru vaksin harus benar-benar istirahat. Satu, kedua, jangan ketemu orang dulu. Jangan takutnya kalau misalnya ada yang terpapar COVID, kena ke kita yang baru vaksin itu lebih cepat. Ini saya baru tahu juga setelah saya kena, saya bingung kan kalau saya vaksin kenapa saya kena gitu kan. Dokter menjelaskan, saya aja sebagai dokter sudah vaksin, saya nggak bisa berhadapan dulu dengan pasien karena itu akan lebih cepat. Nah ini kan saya kurang kemarin tentang ini, jadi saya pikir udah vaksin ya pede kan, meeting gitu kan, tiba-tiba badan drop, virus masuk. Nah tapi alhamdulillah karena saya sudah vaksin, dia tidak parah gitu. Saya cuma pegal aja, panas pun nggak terlalu tinggi, tetapi badan udah nggak nyaman. Begitu saya tes ternyata positif. Nah langsung saya isolasi diri. Saya minum vitamin, makan dengan baik, olahraga lagi, ini naikin imun, suntik vitamin yang segala. Nah dari situ saya baru tahu ini vaksin perlu banget. Tolong pemirsa yang lainnya juga, ini pengalaman saya share buat kalian. Jangan mendengar orang yang sosok bawa-bawa agama kayak gini. Itu beda banget gitu. Nggak usah kita kayak mencuci otak orang dengan mau vaksin. Kita percayalah, presiden kita nggak mungkin membunuh masyarakat.